Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiani Futihat Maulida, peserta Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2020. Di video ini, saya akan membahas mengenai tokoh panutan Smart ASN. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ulas terlebih dahulu terkait Smart ASN. 2018 lalu mulai dikenal masa revolusi industri 4.0, sebuah masa di mana industri akan berpusat pada otomatisasi dengan dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri ini membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintahan. Satu dampaknya adalah perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan. Lalu, apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam menjalankan peran sebagai Smart ASN, ASN dituntut untuk memiliki 8 karakter. Di antaranya, integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT, menguasai bahasa asing, ramah tamah atau hospitality, networking, dan memiliki kemampuan wirausaha atau entrepreneurship. Lalu, siapa tokoh inspiratif yang mencerminkan Smart ASN? Menurut saya, tokoh inspiratif yang mencerminkan Smart ASN adalah Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA atau yang biasa dikenal dengan Bapak Sandiaga Uno. Beliau lahir tanggal 28 Juni 1969. Beliau adalah seorang wirausahawan dan saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Pada tahun 1998, ia mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Berbekal jejaring atau networking yang benar dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandi Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. 2005 sampai 2008, beliau menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Beliau juga menjadi Ketua Komite Tetap Proses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia semenjak 2004. Beliau juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Beliau meyakini bahwa keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan menjadi kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, konstruksi jejaring juga harus menjadi perhatian. Pada masa bakti Oktober 2017 sampai September 2018, beliau pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih Anies Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk beliau untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Beliau memiliki 3 program kerja untuk memulihkan sektor pariwisata. 3 program itu ialah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Program yang dimaksud mencakup pemulihan Bali dan destinasi unggulan lainnya. Kemudian, pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Beliau juga mendorong pemulihan usaha dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Ekonomi Kreatif dan akselerasi adopsi digital di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tengah pandemi Covid, beliau meluncurkan program unggulan dari Kemendes yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata. Beliau menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan memang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 berkepanjangan. Beliau juga menjadi pembicara pada forum PBB di New York. Beliau juga sangat aktif di media sosial, tampak pada postingan Instagramnya yang berisikan kegiatan yang dilakukan, salah satunya terkait kesehariannya dalam menjalankan program kerja beliau. Sehingga dengan prestasi beliau, kemampuan bahasa asing yang sangat baik, memiliki tujuan ke depan dengan memerhatikan teknologi yang terus berkembang, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, keaktifan beliau dalam bersosial media dan juga menghadapi perkembangan teknologi, beliau menjadi tokoh inspiratif Smart ASN bagi saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.